Okay, Lucy, quick question. Why did you use pigeons as your main example throughout this whole video? Look, don't worry about it. It will be fine. Oke, Lucy, kenapa kamu menggunakan merpati sebagai contoh utama di sepanjang videomu? Oke, jangan khawatir tentang itu. Ini akan baik-baik saja. If you ask a language teacher, how can I improve my vocabulary? They'll probably say something similar to read books, watch films, speak with natives, do vocabulary exercises, and repeat, repeat, repeat. These are all valid points. Kalau kamu bertanya pada seorang guru bahasa, bagaimana cara saya bisa meningkatkan kosakata saya, mereka mungkin akan menjawabnya dengan sesuatu yang mirip seperti tonton film, baca buku, ngobrol sama penutur asli, dan melakukan latihan kosakata, dan ulangi. Semua ini adalah poin-poin yang valid. When I was learning Spanish, I managed to expand my vocabulary incredibly quickly, and this is thanks to a method that I created for myself. Ketika aku belajar bahasa Spanyol, aku berhasil memperluas kosakataku dengan waktu yang amat sangat cepat, dan ini terima kasih untuk metode yang kuciptakan sendiri. This method probably already exists, but I identified my need and I created a solution. Cara ini mungkin sudah ada sebelumnya, tapi aku mengidentifikasikan kebutuhanku dan membuat solusinya. I needed something that I could do bit by bit, day by day. Aku membutuhkan sesuatu yang bisa kulakukan sedikit demi sedikit dan tiap hari. And I'm going to explain to you how you can do this method too. Dan aku akan menjelaskan bagaimana cara agar kamu bisa melakukan metode ini juga. My method is going to help you train your brain to start thinking in that second language. So, what's the first step? Metodeku ini akan membantumu melatih otakmu untuk berpikir dengan bahasa kedua yang sedang kamu pelajari. Jadi, apa langkah pertamanya? Well, when you wake up in the morning, you somehow need to remind yourself that today I'm going to be searching for words that I don't already know, constantly. Oke, jadi saat kamu bangun tidur di pagi hari, entah gimana caranya, kamu harus mengingatkan dirimu sendiri bahwa hari ini aku akan mencari kata-kata yang belum aku ketahui, dan itu dilakukan secara konstan. So whether you put a poster on your door, a post-it note on your fridge, a reminder on your phone, anything to remind you that today, new words. Jadi entah kamu gunain poster yang kamu tempel di pintu, atau catatan di post-it di kulkas, atau pengingat di HP-mu, apapun yang bisa mengingatkanmu bahwa hari ini kata baru. So from the minute you leave the house, you need to be on the lookout for words that you don't know. Jadi dari menit pertama kamu meninggalkan rumah, kamu harus sudah ada dalam mencari kata yang belum kamu ketahui. Try to start thinking in the language that you're trying to learn. For me, it's Spanish. Mulai berpikir dalam bahasa yang sedang kamu pelajari. Untukku itu Spanyol, bahasa Spanyol. So I'm thinking in Spanish. I see a pigeon, paloma. Okay, I know that one. I see a bus stop. I'm not sure how to say that in Spanish. So I whip out my phone quickly, write it down in English, and then I forget about it. And I keep on doing that throughout the day. So jadi saya berpikir dalam bahasa Spanyol. Saat saya melihat merpati, oke, paloma. Oke, saya tahu itu. Saya melihat halte bus, saya kurang yakin.
apa bahasa Spanyolnya, jadi saya ambil HP saya dengan cepat dan mencatatnya, dan saya melupakannya, dan ini saya lakukan sepanjang hari. Constantly on the lookout. Do I know that in Spanish? Yes, I do. Left it. Do I know that in Spanish? No, I don't. Write it down. Jadi secara konstan uh, kamu dalam pencarian kata-kata baru tersebut. Kayak apa aku tahu ini dalam bahasa Spanyol? Ya, aku tahu. Oke, tinggalkan. Apa aku tahu ini dalam bahasa Spanyol? Enggak, aku nggak tahu. Catat. You might end up with 5 words at the end of the day. You might end up with 20 words at the end of the day. It depends on your level and also where you are. By doing Jadi kamu mungkin berakhir dengan punya 5 kata baru di penghujung hari atau 20 kata baru. Ini tuh tergantung di tingkat kamu berada di tingkat mana dan kamu berada di mana. doing this, you are training your brain to become accustomed to thinking about things in that second language, and it will help you towards fluency. Dengan melakukan metode ini, kamu melatih otakmu untuk memikirkan hal-hal dengan bahasa kedua yang sedang kamu pelajari itu, dan juga membantumu untuk mencapai kelancaran dalam berbahasa tersebut. Then you're also creating a list on your phone of all the things that you've seen throughout the day that you don't know how to say. Now, the important part of this comes when you arrive home in the evening. Lalu kamu juga membuat catatan di HP-mu berisikan hal-hal yang kamu lihat sepanjang hari yang kata-katanya tidak kamu ketahui dalam bahasa yang sedang kamu pelajari tersebut. Dan sekarang, hal yang terpenting adalah saat kamu pulang ke rumah di malam hari. So, when you get home from work or university that day, you need to dedicate a couple of minutes to creating a word diary. I use a notepad for this because I like to use 2 pages per day. Jadi, ketika kamu pulang dari kantor atau kampus pada hari itu, kamu perlu mendedikasikan waktumu selama beberapa menit untuk mencatat atau untuk membuat catatan kata harian. Di sini saya menggunakan 2 buku catatan, maksud saya di sini saya menggunakan buku catatan untuk membuat catatan kata harian ini karena saya biasanya suka memakai 2 lembar dari buku tersebut per hari. So, I write the date. Jadi saya tulis tanggal harinya. I write a short sentence about what I did that day. Saya menulis tentang apa yang saya lakukan pada hari itu di dalam sebuah kalimat singkat. And then I go ahead and I look at the words that I didn't know today on my phone and I add them into my diary. Lalu saya lanjutkan dan melihat ke handphone saya, kata-kata yang tidak saya ketahui hari ini dan menuliskannya ke catatan harian saya. Jadi, So the words I saw today were pigeon, litter, bus stop, jewelers, and skyscraper. And I don't know how to say those in Spanish. Jadi kata-kata yang saya lihat hari ini adalah merpati, sampah, halte bus, tukang emas, dan gedung pencakar langit. Dan saya tidak tahu kata-kata ini dalam bahasa Spanyol. So I move on to the next page. Lalu saya pindah ke halaman selanjutnya. And I go and search them on the internet. Dan saya mencari kata-kata tersebut di internet. So the first word was pigeon. Jadi kata pertamanya adalah merpati. So I get my computer. Jadi saya ambil komputer saya. I use a website like Word Reference. Dan menggunakan website seperti Word Reference. I search pigeon.
dan mencari kata merpati. And I listen to the pronunciation. Paloma. Dan saya mendengarkan bagaimana pengucapannya. Great. Paloma. Oke, bagus, Paloma. And then I add that to my word diary. Dan saya menambahkannya ke catatan harian saya. So one of my words was skyscraper that I didn't know. So I use word reference to search for skyscraper. And then I listen to the pronunciation. Rascacielos. Rascacielos. Okay. And I add that to my word diary. Rascacielos. Dan salah satu kata yang tidak saya ketahui hari ini adalah gedung pencakar langit. Jadi saya gunakan word reference untuk mencari gedung pencakar langit dan mendengarkan cara pengucapannya. Rascacielos, oke. Dan saya mencatatnya di dalam buku saya. Great. And then I just keep on doing that until my list is full. And then I have a definitive list of all the new vocabulary that I saw today. Dan saya terus melakukannya hingga catatan saya penuh. Lalu saya punya catatan pasti mengenai kosakata yang saya belum ketahui hari ini. So ideally, you need to do this diary every day. Make it a part of your life and a part of your routine. Jadi idealnya kamu perlu melakukan ini setiap hari. Buat ini menjadi bagian dari hidupmu dan rutinitasmu. So what you're actually doing by following this process and this method is you're training your brain to be constantly looking and confirming that it knows words in that second language. Jadi apa yang sebenarnya kamu lakukan dengan mengikuti proses dan metode ini adalah kamu melatih otakmu untuk secara konstan mencari dan mengkonfirmasi bahwa dia mengetahui kata-kata itu dalam bahasa kedua yang sedang kamu pelajari. And immediately, when it doesn't know, alert, you write that word down and then you know that you're going to search for it later. Dan dengan segera jika otakmu tidak mengetahui kata itu dalam bahasa yang sedang kamu pelajari, peringatan, catat, dan kamu akan mengetahui bahwa kamu harus mencari kata itu nanti. It's really interesting to look back through your word diary after months of doing this process because you see words and you just think, oh my God, I can't believe I didn't know how to say that. Ini sangat menarik karena ketika kamu melihat kembali buku catatan harianmu itu, setelah berbulan-bulan melakukan proses ini dan melihat kata-kata tersebut, kamu akan berpikir kayak, astaga, aku nggak percaya, aku nggak tahu gimana cara ngomongnya dalam bahasa Spanyol. When you wake up the next morning after having completed your diary the night before, you'll immediately see skyscraper, rascacielos, pigeon, paloma. You just are constantly there, it's in your mind. Dan saat kamu bangun di pagi hari keesokannya, setelah menyelesaikan catatan kata harianmu pada malam hari sebelumnya, dan seketika kamu melihat gedung pencakar langit, rascacielos, merpati, paloma, dan secara konstan otakmu akan berpikir itu adalah itu di dalam pikiranmu. Once you've trained your brain to think and process in this way, it's going to be so much easier to pick up vocabulary and also to identify where your vocabulary is lacking. Dan setelah kamu melatih otakmu untuk berpikir dan berproses dengan cara ini akan menjadi sangat mudah untukmu untuk mendapatkan kosakata baru dan juga mengidentifikasi di mana kamu kekurangan kosakata. Many of you, this might not work. Give it a try. If it does work, I'd love to hear about your success stories. Untuk sebagian dari kamu mungkin cara ini tidak bekerja, tapi coba saja
Dan jika bekerja, aku sangat ingin mendengarkan cerita suksesmu. Terima kasih. If you ask a language... Terima kasih.